Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Salma Nazira dengan NIM 2130306074, 2 Salsamida Effendi dengan NIM 2130306075, 3 Sarah Ofela dengan NIM 2130306076. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, yaitu tentang teori psikososial. A. Pengertian teori psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psycho dan sosial. Kata psycho mengacu pada aspek psikologis dari individu, pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang sekitarnya. Istilah psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikis. Psikososial dibagi menjadi 4. A. Self atau konsep diri. 1. Pengertian self atau konsep diri. Konsep diri atau self-konsep merupakan masalah psikososial yang tidak didapat sejak lahir, akan tetapi bertahap sesuai dari pengalaman seseorang terhadap dirinya. Secara umum, konsep diri adalah semua tanda, keyakinan, serta pendirian sebagai suatu nilai yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain, termasuk karakter, nilai, ide, tujuan, kemampuan. B. Komponen konsep diri. Yang pertama citra tubuh, yang kedua ideal diri, yang ketiga harga diri, yang keempat peran diri, dan yang kelima identitas diri. B. Emosi. Perkembangan emosi selama awal masa kanak-kanak emosinya sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Jadi, emosi yang meninggi pada masa kanak-kanak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. C. Moral. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkatan yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Yang terakhir adalah gender. Gender adalah sifat-sifat yang melekat yang dimiliki seseorang baik secara psikologis maupun sosial kultural sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, misalnya perbedaan psikologis dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Di sini seperti halnya dalam pilihan waktu bermain dan gaya bermain. Anak-anak laki-laki cenderung aktif sedangkan perempuan cenderung kurang aktif atau pasif. Yang kedua yakni perbedaan kognitif anak yang terletak pada kemampuan inteligensinya. Misalnya dalam menyelesaikan masalah matematis, dalam belajar matematika, anak perempuan cenderung menyelesaikan hitungan matematika secara tertulis sedangkan anak laki-laki cenderung menyelesaikan hitungan secara lisan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.